Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi presentasi 9 yaitu Geomagnetism and Paleomagnetism yang akan menyampaikan materi tersebut. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Intan Gayatri dengan NPM F1H021019. Kemudian Sendia Farenita dengan NPM F1H021023. Kemudian Lita Putriani dengan NPM F1H022006. Kemudian Tegar Himawan Ibrahim dengan NPM F1H022020 dan Yola Dwi Rahmadani dengan NPM F1H022022 dan Nurul Aprianti dengan NPM F1H022024. Geomagnetism and Paleomagnetism. Gambar yang diberikan menunjukkan dua peta yang menggambarkan jalur kutub magnetik semu yaitu APWP untuk Amerika Utara dan Australia, yang mana merupakan konsep yang digunakan dalam studi geomagnetism dan paleomagnetism. Geomagnetism dan paleomagnetism pada gambar tersebut berkaitan dengan pergerakan kutub magnetik bumi dalam skala waktu geologis dan bagaimana hal ini dapat kita ketahui melalui sifat magnetik batuan. Peta kiri menampilkan jalur APWP untuk Amerika Utara garis merah dan Australia garis hijau sepanjang waktu dengan posisi kutub magnetik pada angka jutaan tahun yang lalu. Peta kanan menunjukkan APWP yang telah dikoreksi untuk pergerakan benua, memberikan representasi yang lebih akurat bagi kedua benua tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut menjelaskan bagaimana posisi kutub magnetik bumi yang terekam dalam batuan telah bergeser seiring waktu dan bagaimana pergeseran ini bisa tampak berbeda ketika pergerakan benua diperhitungkan. Pada gambar tersebut yaitu persamaan Maxwell yang mana merupakan dasar elektromagnetism dan menjelaskan hubungan medan listrik dan magnet dengan muatan dan arus. Persamaan Maxwell yang pertama hukum Gauss untuk listrik yaitu Nabla dot D sama dengan Rho yang menghubungkan medan listrik dengan distribusi muatan. Kemudian hukum Gauss untuk magnetism yaitu Nabla dot B sama dengan 0 yang menyatakan bahwa tidak ada monopol magnetik. Kemudian hukum induksi Faraday yaitu Nabla cross E sama dengan min dopsi B per dopsi T yang menjelaskan bagaimana medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menciptakan medan listrik. Kemudian hukum Ampere yaitu Nabla cross H sama dengan J plus dopsi D per dopsi T yang menghubungkan medan magnet dengan arus yang dihasilkan. Dalam konteks geomagnetism dan paleomagnetism, medan magnet bumi dapat dimodelkan oleh hukum Ampere dan Faraday, di mana arus konveksi di dalam bumi menghasilkan dan mempertahankan medan magnet. Hukum Faraday membantu menjelaskan bagaimana perubahan medan magnet bumi dari waktu ke waktu dapat menginduksi medan listrik. Kemudian medan magnet, medan listrik. Medan listrik yang mana terjadi interaksi antara muatan listrik positif plus Q dan negatif min Q. Yang mana apabila suatu muatan bernilai positif keduanya maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya apabila bermuatan berbeda maka akan saling tarik-menarik. Gaya listrik antar dua muatan akan memberikan persamaan yaitu F sama dengan QQ per 4 pi epsilon 0 R kuadrat yaitu persamaan gaya kolom. Kemudian medan listrik dihasilkan oleh muatan yang mana medan ini menggambarkan gaya listrik pada satuan muatan listrik, yaitu dirumuskan dengan persamaan E sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Dipol magnetik. Magnetik dipol adalah entisitas dasar dalam medan magnet karena tidak ada muatan magnetik tunggal seperti dalam medan listrik. Dipol magnetik muncul dari arus listrik yang mengalir dalam lob konduksi, seperti kawah dengan area A dan memiliki momen dipol M. Dipol ini dapat berasal dari arus listrik pada skala besar seperti medan magnet bumi hingga tingkat atom sebagai sifat intrinsik partikel bermuatan seperti proton dan elektron. Contoh umum adalah magnet batang yang memiliki kutub utara dan selatan sebagai dipol magnetik. Kemudian medan magnet. Medan magnet melalui torsi pada dipol magnetik ketika dipol magnetik M berada dalam medan magnet B, dipol akan mengalami torsi T yang dinyatakan dengan persamaan torsi sama dengan M dikali B. Torsi ini berputar tegak lurus terhadap M dan B menyelaraskan dipol dengan medan magnetik. Ketika dipol sejajar dengan medan magnet, torsi menjadi 0 karena produk silang M kali B juga 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lita. Kepadanya disilakan. Selanjutnya itu adalah dipol magnetik.
Memvisualisasikan medan magnet dipol dalam garis medan magnet yang mengarah keluar dari kutub utara magnet batang ke arah selatan. Garis-garis menunjuk ke arah magnet batang lain, seperti jarum kompas, akan menunjuk pada titik manapun. Kutub utara jarum kompas akan menunjuk di sepanjang garis medan menuju kutub selatan magnet batang. Medan magnet bumi seperti medan dipol. Poin rumit adalah bahwa medan bumi adalah dipol yang mengarah ke selatan di sepanjang sumbu bumi. Jadi, kutub magnet di dekat kutub utara geografis adalah kutub magnet selatan. Kami menyebutnya kutub utara karena kutub utara jarum kompas yang merupakan kutub magnet utara menunjuk ke arahnya. Selanjutnya, dinamo menghasilkan magnetik bidang. Arus yang dihasilkan oleh gaya Lorentz pada partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan v dalam medan magnet B. F sama dengan QV kali B. Geodinamo, inti dalam yang padat kira-kira seukuran bulan tetapi pada suhu permukaan matahari. Konveksi di inti luar fluida diperkirakan didorong oleh sumber daya apung termal dan komposisi di batas inti bagian dalam yang dihasilkan saat bumi perlahan mendingin. Besi dalam paduan cairan kaya zat besi mengeras ke inti bagian dalam yang mengeluarkan panas laten dan konstituen ringan dari paduan. Gaya apung ini menyebabkan fluida naik dan gaya Coriolis karena rotasi bumi menyebabkan aliran fluida menjadi helix. Next. Cuplikan struktur medan magnet 3 dimensi yang disimulasikan dengan model geodinamo Glatz-Mayer-Robert garis medan magnet berwarna biru, di mana medan diarahkan ke dalam dan kuning, di mana diarahkan keluar. Sumbu rotasi model bumi adalah partikel dan melalui pusat. Translasi terjadi pada batas inti mantel dari struktur medan yang intens dan rumit di inti fluida. Tepat medan dihasilkan ke struktur medan yang halus dan potensial di luar inti. Garis medan ditarik ke dua radius bumi. Next. Sekitar 36.000 tahun dalam simulasi medan magnet mengalami pembalikan momen dipolnya. Selama periode sedikit lebih dari 1.000 tahun, intensitas momen dipol magnetik menurun sekitar faktor 10 selama pembalikan dan pulih segera setelahnya, mirip dengan apa yang terlihat dalam cacatan pembalikan paleomagnetik bumi. Next. Selanjutnya itu ada bidang bumi. Pada suatu titik di permukaan bumi, medan magnet yang diamati pada B dijelaskan oleh besarnya B dan dua sudut yang memberikan arahnya. Komponen partikel B didefinisikan sebagai positif ke bawah dengan rumus B V sama dengan B sin I, di mana I adalah kemiringan sudut bidang dari horizontal didefinisikan sebagai positif ke bawah yang komponennya horizontal BH sama dengan B cos I dan dapat didekomposisi menjadi komponen utara dan timur. Bn sama dengan B cos I E sama dengan B cos I sin D. D adalah sudut deklinasi bidang diukur searah jarum jam dari utara. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tina, kepadanya disilakan. Untuk selanjutnya yaitu bidang bumi aksial, geosentris dipol atau GAD. Medan magnet bumi pada dasarnya adalah medan magnet geosentris aksial dipol. Sebuah magnet batang imaginer di pusat bumi dan sejajar di sepanjang sumbu rotasi. Dalam perkiraan ini, bidang menunjukkan ke arah kutub magnet utara, yang berada di kutub utara geosentris. Dengan demikian, tidak dimiliki komponen timur barat, jadi deklinasinya sama dengan 0, dipol bidang F sebagai fungsi lintang. Untuk persamaannya, FB sama dengan B0 kali cos lambda. Untuk komponen vertikal, F vertikal sama dengan 2B0 sin lambda. Besarnya medan adalah F sama dengan akar dari F kuadrat secara horizontal ditambah F vertikal kuadrat sama dengan B0 akar dari 1 ditambah 3 sin kuadrat dikali lambda. Di mana faktornya B0 sama dengan mu 0 M per 4 dikali pi A kubik. Next.
bidang yang sebenarnya bukanlah dipol murni. Yang pertama, gambar yang intensitas itu menunjukkan besarnya intensitas atau intensitas medan magnet yang ada di bumi. Pada gambar tersebut terdapat garis-garis kontur yang menunjukkan seberapa besar medan magnet tersebut. Di mana semakin rapat kontur tersebut, maka semakin kuat medan magnet pada titik tersebut. Selanjutnya, gambar di bawahnya yaitu deklinasi. Deklinasi adalah sudut yang terbentuk antara kutub utara medan magnet dengan kutub utara geosentris atau kutub utara yang sebenarnya. Selanjutnya, pada gambar yang di sebelah kanan, itu terdapat deklinasi yang terletak di Amerika Utara. Pada sudut deklinasi itu terdapat nilai-nilai tertentu, yaitu bisa 22 derajat, 21 derajat, dan seterusnya. Untuk di gambar pojok kanan, yaitu gambar kompas, di sana menunjukkan bahwa sudut deklinasi, di mana sudut geosentris atau sudut sebenarnya, itu tidak sama dengan sudut medan magnetik atau true magnetiknya. Selanjutnya, next. Geometri bidang aktual. Meskipun dipol miring lebih baik, deskripsi bidang, baik itu maupun dipol lainnya, tidak sepenuhnya menggambarkan bidangnya. Bagian yang tersisa dari bidang-bidang non-dipol adalah sekitar 10% dari total bidang. Next. Medan magnet berubah seiring waktu, mungkin karena perubahan gerakan fluida di inti bumi. Perubahan pada skala 100.000 tahun disebut variasi sekunder. Untuk gambar yang pertama, di atas yaitu deklinasi. Pada titik-titik tertentu, perputaran fluida di bumi akan menghasilkan sudut deklinasi yang berbeda. Next. Batuan mencatat medan bumi ketika dimagnetisasi. Thermal remnant magnetism atau TRM terjadi ketika batuan vulkanik cair mendingin. Basal dan batuan vulkanik lainnya mengandung mineral pembawa besi dan titanium seperti magnetik. Seperti Fe3O4, Fe2O3, dan FeTO3. Ini adalah bahan ferromagnetik yang struktur atomnya menyebabkan wilayah dipol paralel yang disebut domain magnetik. Next. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tegar, kepadanya disilakan. Dan selanjutnya itu Deterial Remain Magnetizatio. Ini terjadi ketika sedimen disimpan di dalam air tanah masih cukup untuk butiran magnet untuk disejajarkan oleh medan bumi. Medan bumi mengarahkan torsi yang memutar momen magnetik butir ke arah medan. Next. Dan selanjutnya itu bahan kimia sisa magnetisasi. Batuan juga dapat dimagnetisasi sebagai akibat dari pertumbuhan mineral magnetik, sebuah proses yang disebut chemical renal magnetism atau CRM, kasus yang paling umum melibatkan pertumbuhan hematit oleh reaksi oksidasi karat dalam sedimen kaya zat besi seperti batu pasir. Hal ini terjadi ketika sedimen diendapkan di air yang cukup tenang agar butiran yang termagnetisasi dapat disediakan oleh medan bumi. Medan bumi memberikan torsi yang memutar momen magnetik butiran ke arah medan. Bagaimana hal ini benar-benar terjadi selama proses kompleks pengendapan sedimen yang melibatkan berbagai butiran dengan ukuran yang berbeda-beda. Hanya beberapa di antaranya yang bersifat magnetik yang mengalami sejumlah proses termasuk gangguan biologis. Masih menjadi bidang penelitian. Data paleomagnetik dari sedimen laut dalam memberikan data penting tentang evolusi cekungan samudra. Next. Yang selanjutnya itu skala waktu paleomagnetik. Sejarah pembalikan medan magnet bumi ditentukan oleh penanggalan radiometrik batuan vulkanik yang terbentuk selama periode pola magnet normal dan terbalik. Next. Pendinginan tanggul di punggung samudra memperoleh medan magnet bumi. Anomali magnetik dasar laut mencatat sejarah penyebaran, temukan usia, dan tingkat penyebaran dari riwayat pembalikan magnetik yang diketahui. Tanggul pendingin di pegunungan tengah laut memperoleh medan magnet bumi. Anomali magnet dasar laut mencatat sejarah penyebaran ditemukannya usia dan laju penyebaran dari pembalikan magnet yang diketahui.
Next. Ini merupakan grafik atau tabel yang memperkirakan tingkat penyebaran magnetik di Pasifik Timur yang meningkat. Next. Akan data penyebaran di Pasifik Timur yang dimana memperkirakan tingkat penyebaran magnetik yang meningkat. Next. Merupakan anomali magnetik dasar laut yang memberi usia. Di sini dapat dilihat di gambar bahwa terdapat perbedaan warna yang merupakan sebagai indikator umur dari batuan atau magnetisme tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan, kepadanya disilakan. Nah, baiklah, pada slide selanjutnya ada dua gambar. Yang pertama yaitu adalah seorang individu mengambil sampel batuan di lapangan untuk analisis geologi. Yang di bawah merupakan diagram yang menunjukkan orientasi sampel batuan dalam sistem koordinat 3 dimensi dengan sumbu Z mengarah ke bawah dan sumbu X dan Y menghadap horizontal. Dan azimut mengukur sudut terhadap utara. Bagian ini penting untuk memahami orientasi sampel dalam konteks penelitian geofisika dan paleomagnetisme. Selanjutnya, slide yang selanjutnya yaitu gambar tersebut menunjukkan prinsip dasar induksi elektromagnetik yang digunakan dalam generator atau dinamo. Bagian yang diberikan label sampel kemungkinan besar adalah sebuah magnet atau benda bermagnet yang menciptakan medan magnet dengan memberi tanda M, di mana di sekitarnya panah di dalam kotak menunjukkan momen magnetik dari material magnet tersebut. Momen magnetik ini mungkin berubah atau berputar karena adanya rotating shaft atau poros yang berputar yang terhubung ke material magnetik. Ketika material ini berputar, medan magnet yang dihasilkan juga bergerak. Rotasi ini adalah kunci dalam menciptakan perubahan flux magnetik yang akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi elektromagnetik. Di gambar tersebut juga tertulis wire coil, yaitu kumparan kawat, di mana kumparan kawat diletakkan di sekitar medan magnet yang dihasilkan oleh material magnetik. Saat material magnet berputar, perubahan medan magnet yang melintas kumparan kawat ini menyebabkan induksi tegangan, yaitu V, di dalam kumparan sesuai dengan hukum Faraday. Tegangan yang dihasilkan ini dapat diukur dan digunakan dalam sirkuit listrik. Selanjutnya ada induksi medan magnet. Gambar juga menunjukkan garis-garis medan magnet yang mengelilingi material magnetik. Garis-garis ini menunjukkan bagaimana medan magnet menghasilkan material magnet dan dipengaruhi oleh rotasi poros. Perubahan orientasi medan magnet karena rotasi adalah menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik dan berdasarkan hukum induksi Faraday. Prinsip dasar yang ditunjukkan di sini adalah proses di mana energi mekanik rotasi poros diubah menjadi energi listrik. Tegangan terinduksi di kumparan melalui induksi elektromagnetik. Ini adalah prinsip yang mendasari cara kerja generator listrik. Slide selanjutnya. Superkonduktor magnetometer, di mana gambar tersebut berkaitan dengan fenomena superkonduktivitas mencakup berbagai elemen. Yang pertama ada diagram atas kiri, resistansi vs suhu pada superkonduktor merkuri menunjukkan transisi superkonduktivitas pada merkuri di mana resistansi turun drastis mendekati 0 pada suhu sekitar 4,2 K, menandakan masuknya material ke dalam keadaan superkonduktor. Selanjutnya yaitu diagram atas kanan, kisi material superkonduktor menggambarkan struktur kisi atau material superkonduktor dengan gerakan pasangan Hooker, yaitu pasangan elektron yang bergerak melalui kisi saat dalam keadaan superkonduktor. Diagram bawah, loop superkonduktor dengan sambungan Josephson menunjukkan loop superkonduktor dengan sambungan Josephson yang terdiri dari dua superkonduktor terpisah oleh bahan non-superkonduktor. Loop ini berinteraksi dengan medan magnet mengalirkan kuantum flux magnetik digunakan dalam perangkat seperti magnetometer presisi tinggi. Secara keseluruhan, gambar tersebut menjelaskan transisi superkonduktivitas, struktur, kisi material, dan aplikasi sambungan Josephson dalam pengukuran flux magnetik. Slide selanjutnya. Di mana slide selanjutnya menunjukkan ilustrasi terkait kutub paleomagnetik atau tiang yang jelas.
perubahan posisi kutub magnetik dari masa lalu ke masa sekarang, ada beberapa elemen utama yang terlihat dalam gambar. Yang pertama yaitu paleomagnetic pole, kutub paleomagnetik menunjukkan posisi kutub magnetik bumi pada masa lalu. Yang kedua ada posisi pole, kutub magnetik sekarang, menunjukkan posisi kutub magnetik bumi saat ini. Ada pas itu adalah masa lalu, dan present masa sekarang. Ini menunjukkan bahwa kutub magnetik telah berpindah dari masa lalu ke masa sekarang mengikuti jejak perubahan paleomagnetik. Panah yang bergerak menandakan arah pergerakan kutub magnetik dari masa lalu menuju posisi saat ini. Secara keseluruhan, gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana kutub magnetik bumi bergeser dari waktu ke waktu yang merupakan bagian dari kajian paleomagnetik yang membantu ilmuwan memahami sejarah pada magnet bumi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya menggambarkan bagaimana kutub paleomagnetik ditemukan dari data paleomagnetik. Dari gambar tersebut, 3 dimensi dari model geosfer untuk menggambarkan konsep paleomagnetik dengan berbagai sudut dan koordinat terkait kutub magnetik dan kutub geografis bumi. Yang pertama ada kutub utara, North Pole, dan meridian Greenwich menggambarkan referensi untuk kutub geografis bumi dan garis bujur 0 derajat yang menjadi patokan sistem koordinat. Selanjutnya ada P lambda P, titik lokasi yang diidentifikasi dengan koordinat geografis lambda P untuk bujur, dan P untuk lintang di permukaan bumi. Selanjutnya ada S, lambda S, PS, lokasi yang merujuk pada posisi sumber atau stasiun tertentu juga dengan koordinat bujur lambda S dan lintang PS. IM dan DM menunjukkan inklinasi IM dan deklinasi DM yang merupakan parameter-parameter utama dalam paleomagnetisme. Inklinasi adalah sudut antara medan magnet dan permukaan horizontal, sementara deklinasi adalah sudut pergeseran horizontal relatif terhadap meridian referensi. M dan beta menggambarkan sudut inklinasi dan deklinasi yang digunakan untuk menentukan arah magnetik dari titik tertentu. Selanjutnya, memberikan latitude paleomagnetik P yang merupakan jarak lingkaran besar dari situs tiang, di mana P sama dengan COT minus 1 tan IM per 2 sama dengan tan minus 1, 2 per tan IM. Dan garis lintang kutub paleomagnetik saat ini P sama dengan sin minus 1 sin lambda cos P plus cos lambda sin P cos DM. Perbedaan bujur antara kutub dan situs adalah beta sama dengan sin minus 1 sin P sin DM per cos lambda P. Dan bujur kutub adalah PP sama dengan PS plus beta if cos P besar dari sin lambda. Dua peta yang menggambarkan pergerakan benua Amerika Utara berdasarkan data paleomagnetik dalam jutaan tahun yang lalu. Peta A menunjukkan posisi kutub geomagnetik di Amerika Utara dari waktu ke waktu. Garis-garis melingkar mengindikasikan posisi kutub geomagnetik di berbagai periode waktu dalam jutaan tahun. Data berasal dari benua Eropa dan Amerika Utara, dengan rentang waktu sekitar 400 juta tahun lalu hingga 175 juta tahun lalu. Peta B menunjukkan rotasi berlawanan arah jarum jam atau kontur clockwise sebesar 42 derajat dari benua Amerika Utara selama rentang waktu yang sama. Data paleomagnetik dari Eropa dan Amerika Utara digunakan untuk melacak perubahan posisi. Pergerakan benua terlihat signifikan dengan rotasi dan pergeseran dari posisi kutub geomagnetik serta posisi terhadap ekuator. Next. Jalur pengembaraan kutub. Gambar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, globe atau peta bumi, menunjukkan lintasan satelit atau jalur pengamatan yang diproyeksikan di atas permukaan bumi. Lintasan ini mungkin terkait dengan pengamatan satelit yang bergerak di sepanjang garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, grafik sudut subsatelit. Grafik di bagian bawah kiri menggambarkan sudut subsatelit terhadap bujur atau waktu. Ini menunjukkan sudut pengamatan atau lintasan satelit yang diukur di beberapa titik. Kemungkinan besar menunjukkan perubahan sudut berdasarkan lokasi atau waktu. Yang ketiga, peta wilayah daratan. Bagian kanan bawah menunjukkan peta wilayah daratan tertentu, atau kemungkinan wilayah Eropa atau Italia, yang menunjukkan jalur lintasan satelit atau pengamatan di wilayah tersebut. Next.
Pada slide ini menunjukkan beberapa referensi buku mengenai magnetik dan paleomagnetik. Next. Retakan benua tengah atau MCR. Pada peta warna merah menunjukkan anomali gravitasi posisi, yaitu daerah dengan massa lebih besar atau lebih padat yang menarik lebih kuat gravitasi. Warna biru menunjukkan anomali gravitasi negatif, yaitu daerah dengan massa yang lebih rendah atau lebih renggang. Next. Pada slide ini terdiri dari dua peta global yang menggambarkan sejarah tektonik di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara atau Laurentia dan Amerika Selatan atau Amazonia. Peta di sebelah kiri menggambarkan lintasan kutub paleomagnetik atau APWP untuk Mid-Continent Rift atau MCR dari sekitar 1,1 miliar tahun lalu. MCR adalah sistem retakan besar yang tidak sepenuhnya berkembang menjadi zona pemisah benua. Peta sebelah kanan, garis merah menunjukkan lokasi Mid-Continent Rift atau MCR dan menunjukkan hubungan tektoniknya dengan Grand Fillet Front, yaitu batas antara Laurentia atau Amazonia selama masa perbentukan benua super. Next. Kedua peta ini memberikan gambaran tentang pergerakan benua dan dinamika tektonik yang terjadi selama miliaran tahun, dari masa Laurentia kuno hingga pembentukan benua-benua modern. Grafik ini menunjukkan pergerakan kutub magnetik purba yang berkaitan dengan MCR yang ditandai dengan berbagai formasi batuan vulkanik dan sedimen pasca rift. Lintasan tersebut membantu memetakan bagaimana Laurentia bergerak dan bervariasi dalam kaitannya dengan kutub magnetik selama periode ini. Next.